Wah, bayangin kalau ondel-ondel warna-warni tiba-tiba ikut bertarung bareng para Ultraman lawan monster raksasa di tengah kota. Wajah berteriak ketakutan gak cuma lucu, tapi aksi mereka bikin ngakak merinding sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk bantu channel ini biar makin rame dengan cara tangan menunjuk kanan klik tombol like. Tangan menunjuk kanan tulis komentar seru kalian di bawah. Tangan menunjuk kanan dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberikan kita waktu, tawa, dan kesempatan untuk berkumpul dalam cerita yang penuh pesan. Yuk, teman-teman semua, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya. Satu sholawat dari kita bisa jadi sebab turunnya rahmat Allah untuk kita semua. Bunga Mawar. Mari kita jaga diri kita agar selalu bertakwa kepada Allah. Karena sebesar apapun kekuatan yang kita miliki, hanya dengan takwa kita benar-benar terlindungi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Nah, dalam kisah ini, kekuatan bukan hanya dari teknologi atau ilmu, tapi juga dari warisan budaya dan spiritualitas, seperti ondel-ondel kita. Tulis juga dong, kalian nonton dari mana? Jakarta? Bandung? Kalimantan? Papua? Kita ingin tahu dari daerah mana aja teman-teman hebat yang suka kisah ondel-ondel ini. Tonton sampai akhir ya, karena nanti akan ada satu pertanyaan di deskripsi. Siapa yang bisa jawab dengan benar di kolom komentar, akan didoakan hadiah spesial di akhir video. Kado terbungkus. Siang itu kota sedang ramai-ramainya. Jalanan padat merayap, klakson bersahutan, dan di trotoar terlihat orang-orang hilir mudik mengejar waktu. Ada yang sedang terburu-buru naik ojek online, ada pula yang sibuk mengambil foto selfie di tengah taman kota. Anak-anak sekolah baru saja pulang, tampak bercanda riang sambil menikmati es krim. Tak jauh dari situ, sekelompok pedagang kaki lima sedang menggelar dagangan. Kota ini seperti biasa, hidup dan hiruk-pikuk. Namun suasana berubah drastis dalam hitungan detik. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Tanah bergetar, seperti ada truk raksasa melaju kencang. Gedung-gedung tinggi tampak sedikit bergoyang. Orang-orang mulai saling pandang dengan raut heran dan takut. Lalu, boom! Sebuah ledakan besar terjadi di tengah kota. Asap tebal membubung ke langit, dan saat debu mengendap, muncullah tiga sosok raksasa yang sangat mengerikan. Yang pertama adalah Gomora, monster dinosaurus dengan tanduk besar di kepalanya dan kulit bersisik. Dengan langkah berat, ia menghancurkan gedung bertingkat hanya dengan satu pukulan ekornya. Di sampingnya berdiri King Joe, robot alien bersinar keemasan dengan bentuk kotak-kotak aneh. Setiap langkahnya menimbulkan ledakan kecil. Dan yang paling menyeramkan, muncul alien Baltan, alien berkepala seperti kepiting dengan capit besar dan tawa mengerikan. Kekekekeke. Ia melayang di udara sambil mengeluarkan sinar laser dari tangannya, menghancurkan lampu lalu lintas, mobil, dan bahkan patung selamat datang kota itu. Warga kota panik. Orang-orang berlarian tak tentu arah. Ada yang masuk ke minimarket untuk berlindung, ada yang sembunyi di bawah mobil, dan tak sedikit yang menangis ketakutan. Anak-anak dilarikan ke tempat aman. Suara sirene ambulans dan pemadam kebakaran meraung-raung. Kota berubah jadi medan perang. Namun, di tengah kekacauan itu, tiba-tiba langit terbelah. Cahaya menyilaukan turun dari atas awan, membentuk lingkaran bercahaya yang berputar cepat. 5 sinar merah perak melesat dari langit ke arah bumi seperti bintang jatuh. Duar. Tanah bergetar, dan dari lubang besar tempat sinar itu mendarat, muncul sosok-sosok yang tidak asing lagi bagi para penggemar pahlawan luar angkasa. Ultraman, 1966, sang legenda pertama, berdiri tegak dengan posisi siap tempur. Di sampingnya, Ultra Seven memegang Ice Lugernya dengan tatapan tajam. Ultraman Taro tampak gagah membawa kekuatan warisan dari Father dan Mother of Ultra. Sementara itu, Ultraman Dina dan Ultraman Zero siap meluncur ke langit, menyiapkan serangan pertama. Kota yang semula dipenuhi teriakan ketakutan, kini berubah menjadi arena pertarungan antara pahlawan dan monster. Cahaya dari tubuh para Ultraman menembus asap kelam. Mereka membentuk barisan,
seakan berkata, "Tenang, kami datang untuk melindungi." Tapi, tunggu dulu. Di sisi lain jalan, tepat di depan sebuah gedung tua yang masih berdiri, tampak dua ondel-ondel berdiri diam. Satu ondel-ondel berwarna merah mencolok, wajahnya tersenyum lebar dengan mata besar yang bulat. Satunya lagi berwarna biru elektrik, dengan hiasan kembang goyang emas di kepala. Mereka tak bergerak seperti patung. Namun ada yang aneh. Cahaya biru samar keluar dari kaki mereka. Aura hangat, seperti sinyal spiritual yang sulit dijelaskan. Beberapa orang yang bersembunyi di dekat mereka merasa nyaman, bahkan seperti mendapat perlindungan. Dua anak kecil yang tadinya menangis kini terdiam, sambil memandangi ondel-ondel itu dengan rasa penasaran. Tak lama kemudian, ondel-ondel itu saling menoleh. Perlahan, tubuh mereka bergetar, dan, kling, mata mereka menyala. Ya, mata ondel-ondel itu menyala, tapi bukan karena listrik, melainkan cahaya mistik yang keluar dari dalam diri mereka. Aura putih dan biru muda menyelimuti tubuh besar mereka. Dari balik tubuh bambu dan kain hiasan Betawi itu, memancar kekuatan kuno yang telah lama tersembunyi. Warga sekitar terkejut, beberapa merekam dengan ponsel mereka. Ondel-ondelnya hidup, Bang," kata seorang tukang parkir sambil mundur ketakutan. Tapi ada juga yang berseru, "Mereka kayaknya pahlawan juga. Ayo kita jangan takut." Sementara itu, monster mulai menyadari keberadaan Ultraman. Gomora meraung, King Joe mengangkat senjata bahunya, dan alien Baltan mulai mengeluarkan serangan ke arah udara. Tapi para Ultraman sigap. Ultraman Zero melesat ke langit dan menahan serangan Baltan. Ultraman Dina menyerbu Gomora dengan tendangan spiralnya. Dan Ultra Seven memotong sinar King Joe dengan Ice Slugger. Namun yang mengejutkan semua orang adalah ketika ondel-ondel merah mulai melangkah maju. Ia mengangkat kedua tangannya dan sebuah gelombang energi berbentuk angklung raksasa muncul dari tanah. Suaranya merdu namun penuh kekuatan. Angklung ini menciptakan semacam penghalang yang mencegah monster mendekati warga. Lalu ondel-ondel biru melempar semacam kipas Betawi ke udara. Dan dari kipas itu muncullah burung-burung cahaya yang berterbangan mengitari langit, mengecoh monster seperti drone spiritual. Ultraman terkejut. Mereka melihat ke bawah dan menyadari, mereka tidak sendirian. Dua ondel-ondel ini bukan boneka biasa. Mereka penjaga tradisi yang menyatu dengan kekuatan spiritual Nusantara. Salah satu anak kecil yang tadi menangis pun berseru, "Ya ai, ondel-ondelnya bantuin Ultraman." Kini suasana berubah. Cahaya merah dari Ultraman dan cahaya mistik dari ondel-ondel berpadu di langit kota. Pertempuran besar akan segera dimulai. Suasana menjadi campuran antara haru, semangat, dan juga sedikit lucu karena, ya masa ia ondel-ondel bisa punya kekuatan seperti pahlawan super? Namun kenyataannya, mereka bisa. Pertempuran akhirnya benar-benar dimulai. Langit kota yang tadi dipenuhi debu dan asap, kini menyala terang oleh cahaya dari berbagai serangan. Di satu sisi, monster-monster seperti Eleking, monster ular listrik dengan tanduk melengkung, mulai mengamuk tak karuan. Tubuhnya yang panjang dan berkilau mengeluarkan aliran listrik besar ke segala arah. Satu sambaran petirnya bahkan menghancurkan tiang listrik dan membuat papan reklame terbang ke jalanan. Mobil-mobil terbalik, dan beberapa gedung bahkan mengalami korsleting listrik total. Kota benar-benar masuk dalam situasi darurat. Namun di tengah kekacauan itu, satu sinar kuat bersinar dari atas gedung pencakar langit yang masih kokoh berdiri. Di sana berdiri Ultraman Aceh. Tubuhnya bersinar merah perak dengan lambang V menyala di dadanya. Tangan kanan Aceh bersinar dan membentuk serangan andalannya, Space Key. Serangan ini bukan sembarang sinar. Bentuknya seperti bola cahaya besar yang berputar cepat, memancarkan energi dahsyat ke sekeliling. Dengan fokus penuh, Aceh melempar Space Key langsung ke arah Eleking. Zur, bo omom. Sinar itu meledak di tubuh Eleking, membuat monster listrik itu terhuyung dan melepaskan jeritan melengking. Tapi Eleking bukan lawan lemah. Meskipun terkena serangan langsung, ia masih bisa berdiri, dan malah membalas dengan petir-petir acaknya ke segala arah. Serangan baliknya hampir mengenai warga yang sedang bersembunyi di dalam terowongan bawah tanah. Namun, tepat saat itu juga, dari sisi lain langit, muncullah cahaya biru yang menenangkan. Ultraman Cosmos,
Sang penyembuh dari angkasa, melayang lembut dan mengaktifkan kekuatan restorasi miliknya. Sinar biru dari tubuhnya mengarah ke tanah, menutupi warga sipil yang mulai terluka dan ketakutan. Bahkan Ultra Seven, yang tadi terpental dan terbaring di bawah puing bangunan, perlahan bangkit kembali setelah menerima sinar penyembuh dari Cosmos. Di belakangnya, Ultraman 3 berdiri gagah dalam mode power, mode khusus yang meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan tubuhnya. Ultraman 3 melangkah maju, menghampiri Neronga, monster mengerikan yang bisa menghilang dan menyerap energi listrik. Neronga sedang mengisi ulang energi dari tiang listrik kota, siap meluncurkan ledakan besar dari mulutnya. Tapi 3 tak memberi kesempatan. Ia mengaktifkan kekuatan pukulan meteornya dan meluncur seperti peluru, menghantam Neronga tepat di perutnya. Duar, benturan itu menciptakan gelombang kejut yang memecahkan jendela-jendela gedung di sekitarnya. Sementara pertempuran para Ultraman semakin memanas, di tengah kota, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. 2 ondel-ondel, yang tadinya diam setelah memunculkan aura spiritual, kini bergerak lebih aktif. Mereka tidak lagi sekadar berdiri, tapi mulai melangkah dengan mantap ke arah medan pertempuran. Tubuh bambu mereka bergemuruh, dan suara seperti musik tanjidor menggema di sekitar mereka, entah datang dari mana. Suara itu terdengar seperti suara perang suci, memanggil roh-roh penjaga budaya Betawi dari masa lalu. Tiba-tiba, dari tanah muncul lingkaran cahaya besar yang memancar dari kaki mereka. Dan, boom, keduanya berubah wujud. Tubuh mereka melebar dan memanjang, namun tetap mempertahankan ciri khas ondel-ondel. Warna merah dan biru mereka makin terang. Wajah tetap senyum tapi kali ini mata mereka memancarkan cahaya putih seperti dewa penjaga. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika mereka saling mengangkat tangan, dan di antara mereka muncul sebuah perisai cahaya raksasa. Perisai itu berbentuk seperti pola batik khas Betawi, dengan motif bunga kelapa dan burung merak yang menyala dalam spektrum warna-warni. Perisai ini memanjang, melengkung, dan melindungi warga kota yang masih bersembunyi. Bahkan ada satu keluarga yang tadinya terjebak di bawah reruntuhan kini terselamatkan, karena perisai itu menahan puing besar yang jatuh. Bang! Itu ondel-ondel bisa bikin tameng. Bang! Teriak seorang petugas keamanan sambil menunjuk ke arah mereka. Wah, ini ondel-ondel apa Guardian Galaksia? Celetuk tukang bakso sambil tetap jualan karena dagangan sudah dibayar semua. Melihat hal itu, 2 Ultraman lain yaitu Ultraman Gaia dan Ultraman Max segera menghampiri mereka. Gaia, yang dikenal memiliki kekuatan bumi, berlutut dan menancapkan tangannya ke tanah, mengeluarkan pancaran energi dari bawah kaki ondel-ondel, memperkuat daya tahan perisai mereka. Sementara Max, yang bisa bergerak sangat cepat, menciptakan putaran angin di sekitar perisai untuk memantulkan proyektil monster yang datang dari kejauhan. Serangan kombinasi ini luar biasa. Sekarang monster mulai kewalahan. Mereka tidak hanya melawan kekuatan teknologi luar angkasa, tapi juga harus menghadapi kekuatan budaya lokal yang sudah ratusan tahun hidup dalam harmoni dengan manusia. Lucunya, saat pertarungan semakin intens, anak-anak kecil yang tadi menangis sekarang malah bersorak. Mereka menyanyikan lagu Betawi sambil menari di balik perlindungan perisai cahaya. Ondel-ondel anak Betau. Badannya besar, senyumnya manis, tapi jangan salah sangka lagi. Sekarang dia pahlawan galaksi. Salah satu adegan paling epik adalah ketika Eleking kembali mencoba menyerang warga, meluncurkan sambaran listrik besar ke arah ondel-ondel. Tapi sebelum serangan itu menyentuh warga, ondel-ondel biru mengangkat tangannya dan zeraa. Sinar petir malah terserap masuk ke dalam tubuh ondel-ondel, lalu dipantulkan kembali ke langit berbentuk motif kembang kelapa yang membentuk jaring cahaya. Monster tampak bingung. Bahkan Neronga, yang biasanya bisa menghilang, terlihat bergetar karena tidak bisa lolos dari area spiritual yang diciptakan ondel-ondel merah. Dan saat King Zhou mencoba menembakkan misil dari tubuhnya, misil itu justru mental balik ke tubuhnya sendiri, karena pantulan dari kombinasi kekuatan Gaia dan perisai ondel-ondel. Warga yang tadinya sembunyi pun mulai keluar, berdiri dari tempat perlindungan, dan ikut menyemangati pahlawan mereka. Beberapa mengangkat tangan ke langit sambil meneriakkan, Ultraman, ondel-ondel, hidup budaya, hidup pahlawan. Suasana benar-benar jadi campuran antara film aksi tokusatsu Jepang dengan karnaval budaya Indonesia. Cahaya-cahaya berkilauan di langit, dentuman keras menghiasi udara,
dan musik tanjidor astral tetap mengiringi langkah para ondel-ondel. Tapi meskipun monster sudah mulai terpojok, mereka belum menyerah. Dan petualangan belum berakhir. Karena dari balik awan gelap di ujung langit, muncul lagi bayangan raksasa lain yang siap membawa petaka yang lebih besar. Namun satu hal yang jelas, sekarang para Ultraman tahu, mereka tidak berjuang sendirian. Di bumi ini, ada kekuatan lokal yang tak bisa dianggap remeh. Kekuatan itu bernama ondel-ondel. Saat suasana mulai stabil, dan monster-monster seperti Eleking, Gomora, King Joe, serta Neronga tampak mulai mundur karena kewalahan, tiba-tiba, langit yang tadinya mulai terang mendadak kembali gelap gulita. Awan hitam pekat berputar di langit seperti pusaran raksasa, menutup seluruh kota dari sinar matahari. Angin mulai bertiup kencang. Suhu udara turun drastis. Bahkan lampu-lampu jalan yang masih hidup, satu persatu mulai mati. Suasana mencekam. Langit kini tampak seperti malam meskipun jam tangan menunjukkan baru pukul 2 siang. Di tengah kepanikan itu, muncul sebuah suara. Sewah. Langit terbuka membentuk portal dimensi berwarna ungu kehitaman. Petir-petir menyambar keluar dari pusaran. Dan dari dalam kegelapan itu, perlahan muncul sosok-sosok yang jauh lebih besar, jauh lebih menyeramkan, dan jauh lebih kuat dari monster sebelumnya. Zog, sang ratu iblis dari dimensi lain, melayang keluar sambil mengeluarkan aura mengerikan. Tubuhnya seperti alien bersayap dengan cahaya hitam di tengah dadanya. Di belakangnya menyusul Greza, monster distorsi waktu yang tubuhnya tak bisa ditebak bentuknya, karena terus berubah-ubah seperti glitch video game rusak. Dan yang paling membuat jantung para Ultraman berdebar adalah Ultraman Belial. Ya, dia bukan sekadar monster biasa. Ultraman Belial adalah Ultraman jahat, mantan anggota para Ultra Warrior yang berkhianat dan kini jadi musuh bebuyutan. Tubuhnya berwarna merah dan hitam menyala, matanya tajam menyala merah, dan cengiran jahatnya bikin bulu kuduk berdiri. Bahkan Ultraman Zero, anak dari Ultra Seven yang paling pemberani, terlihat mundur setengah langkah begitu melihat ayahnya dulu pernah hampir dikalahkan oleh Belial. Warga kota yang tadinya sudah mulai tersenyum, kembali berlari ketakutan. Suasana seperti mimpi buruk. Bahkan langit sendiri seperti menangis. Hujan turun tiba-tiba dengan derasnya. Petir saling menyambar. Bangunan-bangunan yang tadi masih kokoh, mulai hancur terkena serangan gelombang aura kegelapan dari Greza. Warga yang bersembunyi di basement pun merasa bumi mulai bergetar hebat, seperti akan terjadi kiamat mini. Di tengah kepanikan, dari arah matahari terbenam, muncul 5 sinar baru. Mereka terbang sangat cepat dan membentuk jejak cahaya berwarna biru, kuning, ungu, dan merah. Dari dalam sinar itu muncul Ultraman Orb, yang bisa menggabungkan kekuatan Ultraman lainnya, Ultraman Victory, yang mampu memakai kekuatan monster, Ultraman Gate, anak dari Belial sendiri yang memilih jalan kebaikan, Ultraman X, Ultraman yang hidup di dunia digital, dan Ultraman Trigger, sang pembawa 3 kekuatan perubahan. Kelima Ultraman ini turun seperti hujan meteor menyala. Mereka mendarat bersamaan membentuk formasi segitiga di tengah kota. Tak hanya gagah, tapi juga langsung mengambil posisi bertahan sambil melindungi warga. Ultraman Gate, tanpa ragu langsung melompat ke arah ayahnya, Ultraman Belial, dan terjadilah bentrokan sengit antara anak dan ayah yang saling bertolak belakang. Energi cahaya dan kegelapan bentrok di udara, membuat suara ledakan yang mengguncang seluruh kota. Sementara itu, ondel-ondel merah tiba-tiba duduk bersila. Suara gong dan angklung kembali terdengar entah dari mana. Aura mistis menyelubungi tubuhnya. Wajahnya yang tadi tersenyum, kini berubah menjadi ekspresi penuh semangat dan wibawa, seolah sedang memanggil kekuatan dari alam tak kasat mata. Dalam sekejap, langit di atasnya terbuka, dan turunlah roh-roh leluhur dalam bentuk siluet cahaya. Mereka menari di sekitar ondel-ondel, sambil membentuk formasi silat di udara. Ondel-ondel merah kemudian berdiri perlahan. Lalu kling, ia mengeluarkan senjata baru, tombak silat langit. Tombak ini memanjang dan berputar, dikelilingi oleh tulisan-tulisan Arab gundul dan aksara Jawa yang bercahaya. Dengan senjata itu, ondel-ondel merah langsung meluncur ke langit menghantam Greza yang sedang menyerap bangunan. Serangannya begitu cepat dan mengalir seperti jurus silat Betawi yang dipadukan dengan ilmu tenaga dalam khas para pendekar masa lalu. Tak mau kalah, ondel-ondel biru juga melakukan ritual serupa.
Ia melemparkan kipas cahaya ke langit, dan dari kipas itu muncul ombak besar berbentuk burung elang Betawi, menyapu seluruh kota dan menghantam sayap Zog yang sedang mencoba terbang tinggi. Ombak ini bukan air biasa, tapi semacam air spiritual yang hanya bisa digunakan oleh penjaga budaya sejati. Bahkan sinar kegelapan Zog sempat tertelan dan pudar beberapa saat karena terkena ombak biru tersebut. Lihat, Bang, ondel-ondelnya bisa ngeluarin jurus air laut dari kaki 5. Hebat banget. Teriak seorang bocah sambil merekam dengan kamera HP yang layarnya sudah retak separuh. Ultraman lain pun semakin semangat. Ultraman Victory menggunakan kekuatan monster dan menumbuhkan tanduk seperti milik Gomora untuk menyeruduk beliau. Ultraman X membuka portal digital dan mengirim laser dari dunia maya yang langsung menyergap Greza dari belakang. Ultraman Orb menggabungkan kekuatan Ultraman 3 dan Zero untuk melempar serangan cahaya spiral ke arah Zog. Semua bergabung dalam satu gerakan. Dan puncaknya, ondel-ondel merah dan biru bergabung tangan. Dari tangan mereka terbentuk simbol ondel suci, berupa lingkaran Betawi dengan motif Tanjidor berputar. Simbol ini naik ke langit, menyatu dengan kekuatan Ultraman Trigger yang sedang berada di titik tertinggi. Kombinasi ini menciptakan serangan gabungan spiritual tradisional teknologi luar angkasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bra-a-a-a. Ledakan besar seperti kembang api terjadi di tengah langit kota. Kilat cahaya menyebar ke seluruh arah. Portal dimensi yang tadi terbuka kini mulai retak dan tertutup. Zog melengking keras sebelum tubuhnya menyusut dan lenyap. Greza pecah jadi partikel kecil, menghilang tanpa jejak. Ultraman Belial terpental jauh keluar angkasa, tertarik kembali ke penjara galaksi gelap. Seluruh kota terdiam. Awan hitam mulai terurai. Hujan berhenti. Langit perlahan menjadi merah jingga tanda senja. Warga perlahan keluar dari tempat persembunyian mereka. Anak-anak memeluk orang tuanya. Beberapa ibu menangis haru. Bahkan seekor kucing kampung yang tadinya sembunyi di got keluar sambil mengeong pelan. Tapi mereka semua tahu, ini belum akhir dari semuanya. Karena dari kejauhan, suara aneh kembali terdengar. Krara awar. Ternyata langit belum sepenuhnya aman. Dan dari balik awan, muncul siluet baru, lebih besar, lebih gelap, lebih mengerikan. Tapi tenang. Kita lanjut ke kisah berikutnya ya. Setelah pertempuran dengan Zog, Greza, dan Ultraman Belial membuat kota porak-poranda, belum juga ada waktu untuk bernapas lega. Langit kembali berubah warna. Kali ini bukan hanya gelap, tapi pekat seperti tinta. Bukan abu, bukan mendung biasa. Langit tampak seperti ditutup oleh lapisan dimensi gelap yang tidak bisa ditembus cahaya. Angin kembali berputar, tapi kali ini disertai pusaran api hitam. Bahkan drone milik wartawan yang terbang di langit langsung meledak begitu masuk area pusaran. Wah, ini MAH udah bukan ngeri lagi, Bang. Ini MAH mode dewa level terakhir. Teriak tukang nasi goreng yang sejak tadi masih bertahan di pinggir jalan sambil goreng telur 2 biji. Dari pusaran hitam itu, keluar 3 makhluk yang membuat jantung seluruh dunia bergetar. Pertama adalah Dark Zagi, musuh kembarannya Ultraman Noah yang dikenal paling kuat dan tak kenal ampun. Matanya menyala merah darah, tubuhnya menghitam dengan urat-urat energi yang terus bergerak seperti magma hidup. Kedua adalah Alien Emperor, kaisar penguasa kegelapan, memakai jubah raksasa seperti dewa neraka, melayang tenang namun memancarkan aura kehancuran. Dan yang terakhir, Ukillersaurus, monster purba buatan yang kekuatannya pernah membuat Ultra Brothers nyaris musnah seluruhnya. Suara langkah mereka saja membuat tanah retak, dan seluruh gedung bergoyang. Bahkan para Ultraman yang tadi sudah bertarung mati-matian, mulai kelelahan. Ultraman Trigger terlihat berlutut. Ultraman X kehilangan koneksi ke Cyberworld. Ultraman Victory terhuyung. Warga pun mulai putus asa. Beberapa mulai mengangkat tangan ke langit sambil berdoa. Bahkan seorang bapak tua yang tadi jualan balon pun sekarang berdiri di tengah jalan, menangis sambil berkata, "Tolong, jangan ambil kota kami." Tapi harapan belum hilang. Karena dari arah horizon timur, muncullah 3 Ultraman baru. Ultraman Decker, Ultraman Blazar, dan yang terbaru, Ultraman Arc, pahlawan masa depan dari tahun 2025. Mereka terbang membelah langit seperti meteor bercahaya, masuk ke medan perang dengan gaya keren ala film Marvel dikali 2. Ultraman Arc, dengan desain modern bercampur sentuhan klasik,
mendarat paling depan. Ia menyerap energi matahari dari langit, lalu menciptakan gelombang pelindung yang menghalangi aura kegelapan dari Emperor. Blazar membentuk pedang besar dari cahaya alam dan menebas gelombang serangan Zagi. Sementara Decker langsung melesat membantu Ultraman Trigger yang terjatuh. Namun ancaman terlalu besar untuk dilawan sendirian. Maka, muncul lagi cahaya kembar dari arah langit utara. Ultraman Rosso dan Blue, RB bersaudara, muncul membawa kekuatan unsur api dan air, berputar mengelilingi kota menciptakan zona sihir pelindung. Mereka mendarat sambil berteriak, "Kita tidak akan biarkan bumi hancur hari ini." Di belakang mereka menyusul Ultraman Taiga, anak dari Ultraman Taro, langsung menubruk Dark Zagi dengan keberanian luar biasa. Namun serangan itu tidak membuat Zagi terluka. Justru Taiga terpental dan menghancurkan satu sisi taman kota. Tapi, justru dari taman kota inilah datang kejutan besar. Dua ondel-ondel warna-warni yang sebelumnya sudah bertarung, kini berubah bentuk lagi. Tapi kali ini bukan sekadar tubuh membesar atau mengeluarkan aura. Mereka naik level. Keduanya mulai bersinar terang, hingga membuat seluruh kota seperti siang bolong. Tubuh mereka kini berubah jadi raksasa bercahaya, bukan lagi boneka bambu, tapi makhluk cahaya Nusantara. Wajah mereka tetap seperti ondel-ondel, bulat besar dengan senyum ikonik, tapi kini dilapisi sinar spiritual dari warisan budaya yang bersatu dengan cahaya ultra. Di kepala mereka muncul mahkota cahaya Betawi yang berputar perlahan, dan di tangan mereka memegang tombak warisan leluhur dengan ukiran aksara kuno dan simbol sholawat. Bumi bergetar bukan karena kehancuran, tapi karena semangat budaya yang bangkit. Warga terpana. Seorang anak kecil berseru, itu ondel-ondel, jadi kayak Ultraman Betawi ya?" Ultraman Decker menoleh ke arah mereka dan memberi hormat. Ultraman Blazar bahkan menunduk sedikit, menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan kegelapan dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan kekuatan identitas budaya. Lalu dua ondel-ondel itu berjalan ke tengah kota yang kini hancur total. Mereka berdiri sejajar dengan Ultraman. Di kiri dan kanan mereka berdiri Ultraman Arc dan Rosso Blue. Barisan cahaya itu membuat langit terbelah, dari awan pekat muncul cahaya putih murni yang menembus bumi. Kota seperti berada dalam film final battle yang semua fans Ultraman impikan selama ini. Salah satu ondel-ondel, yang merah, menancapkan tombaknya ke tanah. Suara dentuman seperti gong terdengar sampai ke seluruh penjuru kota. Maka dari dalam bumi, muncul pilar-pilar cahaya berbentuk kujang, keris, tombak, dan panah Nusantara, memutari kota membentuk segel spiritual. Yang biru mengangkat tombaknya ke langit, dan dari ujungnya muncul kilatan petir berbentuk motif batik Megamendung, menyapu aura kegelapan yang masih tersisa. Ultraman Arc langsung menggabungkan kekuatannya dengan ondel-ondel merah. Dari tangan mereka memancar cahaya kesatuan langit dan bumi, mengarah ke Dark Zagi yang siap menghancurkan segalanya. Sementara Blazar bekerja sama dengan ondel-ondel biru, menciptakan gelombang besar dari air spiritual dan api alam, mengarah ke alien Emperor. Dan puncaknya adalah saat seluruh pahlawan, dari Ultraman 1966 hingga Arc, berlari bersama menuju musuh. Gerakan lambat penuh cahaya, dengan tema musik yang epik, perpaduan tanjidor, gamelan, dan orkestrasi luar angkasa. Duar. Serangan gabungan mereka meledak di langit, menyinari seluruh kota. Monster-monster jahat meledak satu persatu. Ukilersaurus hancur jadi batu. Alien Emperor lenyap jadi abu. Dark Zagi terlempar ke dimensi hitam yang kini tertutup oleh segel tradisi dari ondel-ondel raksasa. Dan saat semuanya selesai, langit perlahan kembali biru. Warga kota menangis bahagia. Beberapa memeluk sesama, beberapa sujud syukur di jalan. Anak-anak menari sambil menyanyikan lagu Betawi. Ondel-ondel perlahan mengecil kembali, dan berdiri di taman kota, tersenyum seperti biasa. Tapi sekarang mereka bukan sekadar boneka hias, mereka pahlawan budaya. Ultraman berdiri membentuk formasi, memberi hormat kepada mereka. Setelah ledakan besar di langit menghapus kegelapan, suasana menjadi hening. Tidak ada suara pertempuran. Tidak ada ledakan. Tidak ada teriakan. Yang terdengar hanyalah desiran angin sepau-sepau dan suara kicau burung yang mulai kembali berkicau dari reruntuhan pohon kota. Langit yang sebelumnya hitam pekat kini berubah menjadi biru jernih, dihiasi awan putih bergulung seperti kapas.
Ultrastar, bintang legendaris di dunia Ultraman, bersinar terang di atas langit, memberi tanda bahwa dunia telah diselamatkan. Warga kota yang tadi panik kini mulai keluar dari tempat perlindungan masing-masing. Ada yang keluar dari gorong-gorong sambil dorong motor. Ada yang dari basement supermarket dengan masih menggenggam roti dan tisu gulung. Ada juga yang dari bawah meja warkop sambil peluk termos air. Mereka semua menatap langit dengan wajah campur aduk. Lega, haru, bahagia, dan tak percaya. Bahkan kamera-kamera dari seluruh dunia mulai menyorot ke pusat kota. Breaking news di mana-mana. Kota selamat berkat pahlawan ultra dan ondel-ondel. Di tengah taman kota yang kini tinggal reruntuhan, dua ondel-ondel warna-warni berdiri gagah. Tapi tidak lama. Tubuh mereka perlahan mulai mengecil kembali, dari raksasa bercahaya menjadi ukuran normal seperti biasa. Wajah mereka tetap tersenyum, tapi kini senyumnya lebih dalam. Bukan sekadar senyum hiburan, tapi senyum penuh makna. Kami telah melindungi kalian, meski kami hanya simbol dari warisan budaya. Warga mulai berkumpul mengelilingi mereka. Anak-anak datang berlari sambil membawa bunga kertas dan bunga melati. Ada yang memeluk kaki ondel-ondel merah sambil berkata, "Terima kasih ya, kakak ondel-ondel." Ada juga yang menyanyikan lagu kecil sambil loncat-loncat di sekeliling ondel-ondel biru. Seorang ibu membentangkan kain batik sebagai alas duduk, lalu mengajak anaknya berdoa di bawah bayangan ondel-ondel. Sementara itu, di kejauhan, barisan Ultraman dari berbagai generasi berdiri rapi seperti upacara bendera. Dari Ultraman 1966, Ultra Seven, Taro, 3, hingga Ultraman Arc, semua memberi hormat terakhir kepada ondel-ondel. Sinar matahari menyinari mereka dari belakang, membentuk siluet luar biasa indah di langit yang biru terang. Adegan ini membuat banyak warga menangis. Lalu, satu persatu, para Ultraman terbang ke langit dengan formasi indah seperti burung-burung kosmik kembali ke sarang galaksi mereka. Tapi sebelum pergi, Ultraman Zero menoleh ke ondel-ondel dan mengangkat jempolnya sambil berkata dalam bahasa galaksi, "Respect, Warriors of Tradition." Sudah diterjemahkan otomatis oleh satelit karena ada subtitle. Warga pun bersorak. Anak-anak melambaikan tangan. Bahkan tukang mie ayam sempat menawarkan, "Bang Ultraman, bawa pulang bakso kuah, Bang." Tapi tentu saja Ultraman sudah melesat ke langit. Langit kembali tenang. Kota mulai bangkit. Para pekerja mulai membersihkan jalan. Relawan membuat dapur umum. Beberapa Ultraman kecil dari anak-anak membuat ondel-ondel dari kardus bekas dan main peran di tengah jalan. Suasana seperti festival rakyat, namun penuh makna. Dan di atas semuanya, di langit yang biru, Ultrastar bersinar terang, menandakan bahwa bumi sekarang dalam kedamaian. Alhamdulillah, kisah kita hari ini sudah selesai ditonton. Masya Allah, semoga cerita lucu, seru, dan penuh pelajaran ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya setiap hari ya teman-teman. Kita berpesan untuk selalu bertakwa, selalu menjaga akhlak, dan jangan takut membela kebaikan walau hanya seperti ondel-ondel. Sederhana, tapi membawa keberanian dari leluhur. Semoga yang sudah menonton sampai akhir diberi banyak rizki, diluaskan hartanya, dan yang berkomentar dengan jawaban benar dari pertanyaan di deskripsi, jangan lupa cek. Didoakan agar punya rumah mewah dan berkah. Dan yang jawabannya salah, jangan khawatir. Didoakan juga sehat terus dan rezekinya tetap mengalir. Amin ya robbal alamin. Silakan komen juga ya kalau teman-teman ada ide judul cerita ondel-ondel lainnya, bisa tentang sekolah, perjalanan, kisah lucu, atau ketemu pahlawan lain. Terima kasih telah setia menonton. Sampai ketemu lagi di kisah ondel-ondel selanjutnya.